Pemirsa, umat Kristen Irak sibuk membersihkan gereja, berlatih himne dan mempersiapkan misa menjelang kunjungan pertama kepausan di negara itu. Paus Fransiskus merencanakan kunjungan 4 hari bulan depan meskipun di tengah pandemi virus corona dan risiko keamanan. Komunitas minoritas yang berjumlah beberapa ratus ribu orang pertama kali dihancurkan oleh kebangkitan Al-Qaeda di awal 2000-an dan kemudian oleh ISIS. Kelompok ekstremis yang secara brutal menganiaya mereka dan agama serta sekte minoritas lainnya dari tahun 2014 hingga 2017. القداس من ناحية الجوق وأيضا من ناحية عندنا جروب آخر من الجوق اللي هو يخدم القداس بلغة إيطالية لكن تبقى المزامير والمدائح والتراتيل هي كلها بلغة عربية وسريانية. Banyak dari mereka yang tetap tinggal atau telah kembali ke Irak di mana kebebasan beribadat dimungkinkan lagi. Kunjungan Paus Fransiskus dari 5 hingga 8 Maret merupakan pengakuan yang disambut baik tentang bagaimana mereka telah menderita karena keyakinan mereka. Amer Abdelahad, seorang Kristen di Erbil mendaftar untuk menghadiri misa bagi 10.000 orang di kota utara Irak itu pada Minggu 7 Maret. المسيحيين الموجودين في العراق تعرفين احنا عانينا ما عانينا يعني اللي هاجروا واللي تهجروا فان شاء الله حيجي البابا ويشوف الواقع اللي موجود هسه حاليا بالعراق ونتامل ان شاء الله ورا زياره البابا تصير اوضاع المسيحيين احسن واحسن. Perjalanan pemimpin Katolik dunia berusia 84 tahun itu diumumkan pada bulan Desember dan akan mengunjungi ibu kota Baghdad serta UR, sebuah kota yang terkait dengan tokoh Abraham di Perjanjian Lama dan Erbil, Mosul dan Caracas di dataran Niniwe. Sebuah serangan bunuh diri di Baghdad pada Januari menewaskan sedikitnya 32 orang, sebuah pengingat akan resiko kematian yang sedang berlangsung di Irak meskipun ISIS telah dikalahkan dan kekerasan militer berkurang secara umum. Paus pun mengutuk pemboman itu. Meskipun beberapa orang Kristen Irak termasuk Katolik dan Ortodoks telah kembali ke rumah mereka selama pergolakan selama 2 dekade terakhir, namun yang lain memperkirakan masalah akan berlanjut dan ingin pergi. Di Erbil, pastor dan kajola yang bertugas mengatur misa besar itu mengatakan bahwa lebih dari 8.000 orang telah mendaftar untuk acara tersebut. Tantangan terbesarnya adalah menerapkan jarak sosial di stadion terbuka tempat Paus akan memimpin kebaktian. Tempat tersebut memiliki kapasitas sekitar 30.000, tetapi jumlahnya dibatasi hingga sepertiga dari itu karena pembatasan COVID-19. Pastor Naswan Kola yang mengorganisir misa itu mengatakan akan menjadi unik dengan doa dalam bahasa Italia dan orkestra, serta paduan suara dari sekitar 80 relawan lokal yang membawakan himne dalam bahasa Arab dan Suriah, bahasa Neo-Aram yang digunakan oleh umat Kristen di Irak Utara. Beberapa menyeka lantai batu berhenti hanya untuk menari mengikuti lagu-lagu Kristen yang bergema melalui bangunan batu abu-abu yang besar masih kosong sejak dipugar. Yeah, after finish the rebuilding of the church, yesterday was the Sunday, and we asked the people to come to help us to clean the church. And from the morning early, many people they came and they start cleaning the church. Sebelum misa di Erbil, Paus Fransiskus akan mengunjungi kota Mosul dan kota terdekat di Caracas. Keduanya di bawah kedudukan ISIS selama 3 tahun. Komunitas Kristen Mosul yang dulu berkembang pesat saat ini berkurang menjadi tidak lebih dari 70 keluarga. Sementara di Caracas, jumlah yang relatif besar telah kembali, sebagian berkat peran gereja dalam memimpin upaya rekonstruksi dan mobilisasi warga Kristen. Banyak relawan bangga dengan prospek penerima Paus di Gereja Agung Tak Bernoda, gereja terbesar Irak yang pernah menjadi tempat latihan tembak oleh pejuang ISIS. Dari Erbil, Irak, kontributor Nusantara TV melaporkan.